Hello, Moto. Bagi kalian yang lahir di tahun 2000-an ke atas atau kalian yang lahir di tahun 90-an akhir, kalian mungkin nggak akan mengenal istilah-istilah umum yang sering digunakan oleh pengguna HP di zaman dahulu seperti istilah SMS, MMS, infrared, Bluetooth, GameSnet, dan lain-lain. Mungkin kalian yang terlahir dan langsung menggunakan HP Android dan sejenisnya, yang kalian kenal adalah istilah WA, FB, TikTok, YouTube, Instagram, dan lain-lain. Tapi tahukah kalian bahwa ada sekelompok orang yang mulai jenuh dengan penggunaan HP-HP Android dengan berbagai alasan? Salah satunya mungkin mereka merasa bahwa kebebasannya direnggut oleh HP Android. Oleh sebab itu mereka ingin kembali ke masa zaman dahulu di mana mereka bebas menggunakan HP tanpa merasa bahwa privasinya sedang diincar, sedang diawasi. Nah, dalam video kali ini kita akan ngebahas bagaimana fenomena ini bisa muncul, bagaimana sekelompok orang ingin bernostalgia di masa lalu tentang penggunaan HP zaman dulu, dan ini sekaligus akan menandai kebangkitan HP zaman dulu untuk menggeser HP-HP Android. Nah, bagaimanakah kisahnya dan ceritanya? Dalam video ini kita akan membahasnya, sebab itu nonton video ini sampai selesai. Mari kita bahas. Sebelum saya masuk ke pembahasan bagaimana fenomena sekelompok orang dan banyak orang yang ingin kembali ke masa lalu, saya ingin membahas sedikit sejarah evolusi dari HP ini dari sejak pertama kali digunakan HP portable sampai dengan HP Android saat ini. Jadi pada tahun 1973, insinyur Motorola Martin Cooper melakukan panggilan pertama dengan ini menandai momen penting dalam sejarah handphone. Dan inilah cikal bakal merek HP Motorola tercipta. Pada tahun 1973 ketika handphone ini ditemukan, Motorola menjual HP dengan harga yang sangat-sangat mahal, dan pada saat itu jaringan yang digunakan masih menggunakan istilah jaringan 1G. Kalau sekarang mungkin kalian sudah mengenal 4G atau 4G, di mana kita akan memasuki era 5G. Namun ketika pertama kali handphone diperkenalkan itu, jaringan pertamanya itu adalah 1G. Namun pada tahun 1990-an, Nokia dan Ericsson mulai menggebrak pasar dan menemani Motorola dalam mendominasi pasar penjualan handphone, di mana penggunaan HP ketika Nokia, Motorola, Ericsson bersaing di pasar, itu juga peningkatan jaringan sudah mulai ditingkatkan. Jadi dari yang pertama menggunakan 1G, kini menggunakan 2G. Dan ada layanan-layanan yang disediakan itu juga sudah lebih meningkat, panggilan sudah lebih bagus jaringannya, dan ada istilah yang umum sudah mulai dikenal seperti SMS. Pada tahun 2000-an, nah disinilah evolusi HP besar-besaran dilakukan, di mana Nokia menggebrak dengan memunculkan istilah smartphone yang di mana HP-HP diciptakan lebih elit dan lebih elegan. Apalagi ditambah dengan munculnya BlackBerry, itu benar-benar aplikasi atau layanan yang disediakan selain SMS, kita juga sudah bisa menggunakan jaringan internet, sudah bisa menggunakan email, dan lain-lain. Pada tahun 2007, Apple merevolusi industri dengan layar sentuh, di mana aplikasi ini menyediakan banyak layanan, yang ini juga menandai dimulainya era modern di smartphone. Puncaknya adalah tahun 2010-an hingga saat ini, di mana sistem operasi Android oleh Google menjadi sangat populer dan menawarkan alternatif terbuka untuk mendorong pertumbuhan ekosistem aplikasi yang besar. Jika sebelumnya kita hanya bisa menggunakan 1G, 2G, 3G, seiring dengan kemunculan dan persaingan HP-HP Android seperti yang ada saat ini, dengan kemunculan juga Apple, itu semakin membuka persaingan dan semakin pemilik-pemilik merek untuk memproduksi dan menghasilkan layanan yang lebih memanjakan kepada pengguna. Sehingga kalian bisa menikmati layanan seperti YouTube, TikTok, Instagram dengan layanan video dan gambar yang memiliki kualitas yang sangat tinggi.
Dan bahkan sekarang kita sudah diarahkan menuju kepada 5G, di mana kecepatan internet jauh lebih cepat dan jauh lebih memadai ketimbang apa yang sedang kita alami saat ini. Jika saat ini kita dengan cepat bisa mengakses YouTube, TikTok, dan aplikasi media sosial lainnya dengan layanan 4G, maka kalian bisa membayangkan bagaimana jika jaringan itu berubah menjadi 5G. Dengan inovasi yang berkelanjutan ini, bahkan sekarang kita sudah bisa menemukan dengan kamera yang sangat canggih, kita bisa menemukan HP dengan layar lipat dan berbagai penemuan-penemuan jenius lainnya. Namun tahukah kalian bahwa dengan berbagai penemuan yang luar biasa ini, berbagai penemuan yang canggih ini, ternyata menimbulkan kejenuhan dalam masyarakat. Bahkan mereka merasa bahwa hidupnya diikat dan diawasi oleh kecanggihan dan layanan yang disediakan oleh HP-HP yang semakin canggih. Itulah sebabnya mengapa banyak di antara mereka yang kembali mengenang dan bernostalgia dengan HP-HP zaman dulu, di mana ketika zaman dulu mereka bisa menggunakan HP dengan bebas tanpa merasa bahwa data dirinya diawasi dan dilacak. Sementara di zaman sekarang ini, di mana data pribadi kita dan hal-hal yang sifatnya private itu dengan mudah bisa dilacak dengan kecanggihan HP yang ada saat ini. Dan fenomena ingin membangkitkan kembali kenangan masa lalu bersama dengan HP-HP jadul ini mulai diinisiasi dan dimulai gerakan oleh orang-orang di Amerika dan Eropa. Mereka berpikir bahwa ketenangan hidup di masa lalu saat menggunakan HP-HP jadul itu lebih tenang, lebih aman dibandingkan dengan penggunaan HP saat ini, meskipun layanannya serba canggih, tapi justru itu menjadikan mereka merasa terintimidasi, merasa diawasi, dan merasa was-was terhadap hal-hal yang sifatnya private. Fenomena keinginan orang Amerika dan Eropa untuk kembali menggunakan ponsel zaman dulu seperti Nokia, Sony Ericsson itu disebabkan oleh beberapa faktor seperti nostalgia, sederhana dan tahan lama, keamanan dan privasi pengguna yang aman, mengurangi gangguan digital, tekanan sosialnya tidak seperti sekarang, dan beberapa alasan lainnya. Banyak orang memiliki kenangan indah dengan ponsel mereka di masa lalu. Ponsel seperti Nokia, Sony Ericsson seringkali dikaitkan dengan momen-momen spesial masa remaja dan kenangan bersama orang-orang itu sangat kuat. Beberapa ponsel lama juga telah menjadi ikon budaya pop dan simbol era tertentu yang membuatnya menarik bagi orang yang ingin merasakan kembali masa-masa lalunya. HP-HP zaman dulu juga menawarkan kesederhanaan namun tahan lama. Jadi kalian bisa membayangkan HP-HP Android di zaman saat ini ketika jatuh, ketika terbentur, itu kemungkinan untuk rusak itu sangat besar. Bandingkan dengan HP-HP jadul yang bahkan ketika kita berkendara dan HP itu jatuh, maka kemungkinan rusaknya itu sangat minim. Ada kemungkinan bahwa HP yang kita gunakan dan jatuh di saat kita berkendara, kemungkinan untuk dipakai kembali itu sangat besar. Sangat berbeda dengan kualitas ketahanan HP yang disediakan oleh HP-HP Android saat ini. HP lama juga tidak menyediakan layanan yang serbaguna, serba bisa, sehingga penggunanya merasa aman dan tidak risih bahwa data-datanya akan dilacak, akan dihack. Berbeda dengan HP Android saat ini, segala sesuatunya itu sangat rawan. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi terus berkembang, maju dengan pesat, ternyata ada nilai dalam kesederhanaan dan kualitas dari masa lalu yang masih dihargai oleh banyak orang. Nah, jika menurut kalian yang mendapati HP zaman dulu dan mendapati HP Android, bagaimana pendapat kalian? Apakah lebih nyaman menggunakan HP tempo dulu, zaman dulu, dibandingkan dengan HP Android saat ini? Atau apa kenangan dan memori-memori spesial yang kalian simpan dari masa lalu yang hingga saat ini kalian masih ingat? Silakan tuliskan di kolom komentar jika ada kenangan spesial dan jika kalian merasa bahwa memang betul HP di zaman dulu itu lebih memberikan rasa nyaman dan keamanan dibandingkan dengan HP sekarang. Terus kalian pengguna HP Android yang tidak sempat menggunakan HP zaman dulu, kalian bisa mencobanya, kalian bisa mencari di penyedia HP-HP zaman dulu untuk merasakan sensasinya. Sekian video ini, terima kasih sudah menonton, jangan lupa di like, di komen, dan di share, dan bantu channel ini berkembang sebab channel ini adalah channel yang baru dimulai. Terima kasih.